Kamu pernah ngerasain ini? Bangun tidur, tapi rasanya kayak belum tidur. Seharian duduk di kamar scrolling TikTok, main HP, nggak ngapa-ngapain. Tapi, kenapa ya badan lemes, otak penuh, dan hati kayak berat banget? Padahal, kamu nggak kerja, nggak sekolah, nggak ketemu siapa-siapa, nggak kena macet. Tapi kok capek banget? Mungkin kamu pernah mikir, jangan-jangan aku mager aja. Atau apa aku emang pemalas? Tapi, tunggu dulu. Bisa jadi, kamu cuma sedang menghadapi satu jenis kelelahan yang gak kelihatan. Dan kamu bukan satu-satunya yang merasa begitu. Capek itu gak selalu fisik. Kita hidup di dunia yang sangat visual. Kita percaya pada apa yang bisa kita lihat. Makanya, kalau orang kecapekan abis olahraga, kita paham. Kalau orang berkeringat, ngos-ngosan, kita bisa bilang, wajar dia capek. Tapi kalau kamu cuma diem di kamar seharian, lalu bilang capek, orang akan bilang, lah capek apaan? Nggak ngapa-ngapain kok. Tapi kenyataannya, capek itu nggak cuma soal tubuh. Ada kelelahan yang lebih diam-diam, yaitu kelelahan mental, emosional, dan sosial. Capek karena terlalu banyak mikir, capek karena terlalu banyak merasa, capek karena harus selalu terlihat kuat, dan capek karena terus berpura-pura bahwa semuanya baik-baik saja. Kenapa kita bisa capek? Padahal nggak sibuk. Ada beberapa alasan kenapa ini bisa terjadi. Dan semuanya sangat masuk akal. Otak manusia punya kapasitas terbatas untuk membuat keputusan setiap hari. Bahkan keputusan kecil seperti mau sarapan apa? Mau balas chat yang mana dulu? Mau pakai baju apa? Semua itu bikin otak lelah. Kita pikir itu sepele, tapi kalau numpuk, efeknya bisa bikin kita merasa drain. Setiap hari, kita terpapar ribuan informasi dari berita, TikTok, Reels, komen netizen, notif grup, dan drama selebgram. Kita nggak sadar otak kita sibuk menyaring semua itu. Dan sayangnya, banyak dari informasi itu nggak penting. Nggak penting, tapi tetap aja makan tempat di kepala kita. Pernah nggak kamu pura-pura senyum? Padahal hati kamu lagi berantakan, menahan emosi itu. Kerja berat buat otak dan tubuh. Sama kayak kamu nahan napas terus-terusan. Lama-lama, sesak sendiri. Kita sering terlalu keras sama diri sendiri. Salah satu alasan kenapa kita merasa capek adalah karena kita terlalu sering menekan perasaan. Kita terbiasa untuk nggak nangis, nggak ngeluh, nggak nunjukin kelemahan. Kita pikir itu artinya dewasa. Padahal, dewasa bukan berarti kamu harus selalu kuat. Dewasa adalah ketika kamu tahu kapan kamu butuh istirahat dan jujur ke diri sendiri. Kalau hari ini kamu nggak bisa produktif, ya nggak apa-apa. Kalau hari ini kamu cuma mau diem, ya nggak apa-apa. Kamu nggak harus jadi versi terbaik setiap hari. Kelelahan adalah bahasa tubuhmu yang meminta perhatian. Tubuh kita punya caranya sendiri untuk bicara. Kadang lewat rasa pegal, kadang lewat insomnia, kadang lewat rasa capek yang gak jelas. Itu tanda bahwa kamu perlu berhenti sejenak. Bukan berhenti dari hidup, tapi berhenti dari ekspektasi yang gak masuk akal. Dari dorongan untuk selalu produktif. Dari suara kecil di kepala yang terus bilang, kamu belum cukup. Padahal, faktanya, kamu sudah cukup. Kamu udah kuat banget. Kamu udah bertahan sejauh ini, dan itu luar biasa. Pelan-pelan aja. Jadi kalau hari ini kamu merasa capek, walaupun gak kelihatan sibuk, peluk dirimu sendiri. Tarik napas, hembuskan perlahan, dan bilang ke diri sendiri, aku gak apa-apa kok kalau hari ini gak kuat. Karena capek itu bukan tanda kamu lemah, tapi tanda kamu manusia. Dan manusia boleh istirahat. Kalau kamu relate sama video ini, coba tulis di komentar. Aku capek, tapi aku kuat. Biar kita sama-sama tahu bahwa kita nggak sendiri. Dan kalau kamu suka pembahasan kayak gini, jangan lupa follow, like, dan share Narasvati Talks. Karena di sini, kita nggak cuma ngobrol, tapi saling menguatkan.